Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwa wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semuanya dalam majelis ilmu, dalam majelis yang disebut sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kehadiran kita dalam majelis ilmu mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam Kitabul Muamalat yang sudah kita mulai pada beberapa bulan yang lalu, yaitu kita sampai pada abwabus salami wal qardi war rahni. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, abwabus salami utawi iki iku pira-pira bab nerangaken. Pertama bab salam, wal qardi lan bab qard, warrahan lan bab rohan. Jadi ada 3 jenis muamalah yang akan diterangkan dalam beberapa hadis yang masuk dalam bab ini. Yang pertama adalah bab salam atau salaf. Nah, itu maknanya sama, salam atau salaf. Salaf di sini salah satu jenis muamalah
yang maknanya sama dengan salam. Bukan artinya itu salaf, generasi salaf yang hidup 3 abad pertama Hijriah, bukan itu. Salaf itu adalah salam dalam bab muamalah. Salam itu semacam jual beli dengan pesan. Dengan pesan. Jadi barangnya, orang yang jualan itu belum memiliki barang tersebut. Kemudian pembelinya itu membeli sesuatu yang disifati dengan sifat-sifat tertentu. Dengan sifat-sifat tertentu. Misalnya saya berikan atau saya pesan seekor kuda dengan sifat-sifat seperti ini, seperti ini, seperti ini uangnya. Kalau dalam bahasa Arab dia menggunakan kata aslamtu atau aslaftu, menggunakan kata seperti itu. Dan di sini penjualnya juga belum punya. Kuda yang mau dibeli itu belum punya. Dia yang nanti akan membelikannya sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh pembeli tersebut. Ini gambaran tentang salam. Dan salam ini diperbolehkan. Salam ini diperbolehkan bil ijma, dengan kesepakatan seluruh para ulama. Berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat ini yang menjadi dasar dari bolehnya salam, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau diterjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berhutang dengan sebuah hutang pada masa yang telah disebut, maka faktubuh, maka tulislah. Ini adalah dalil dari salam, karena salam ini kan pada hakikatnya, pada asalnya dia adalah akad hutang piutang, karena barang yang dibelinya itu masih dalam tanggungan orang yang menjual, belum ada. Jadi barangnya belum ada, bahkan penjualnya pun belum punya barang itu, yang dia masih akan mencarikan barang sesuai dengan sifat-sifat yang dipesan oleh pembeli. Ini dari sisi dasarnya, yaitu akad salam. Nanti akan kita kupas lebih lanjut sesuai dengan hadis yang kita baca. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang qard. Kalau qard itu adalah hutang itu sendiri. Hutang itu sendiri. Hutang itu dasarnya adalah persamaan. Tidak boleh ada syarat, misalnya lebih dari yang dihutangkan ketika dalam pembayaran. Harus ada asasnya, adalah azas persamaan. Kalau misalnya seseorang hutang 1 juta, maka ya dikembalikan 1 juta. Hutang 10 juta, maka dikembalikan 10 juta. Tidak boleh seseorang mengambil manfaat dari menghutangkan sesuatu kepada orang lain. Karena nanti akan berlaku riba yang disebut dengan ribal qardi. Sesuai dengan hadis Nabi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang dengan menarik manfaat, maka itu adalah riba. Ketika seseorang mengatakan kepada orang yang menghutangi, kamu saya hutangi uang 1 juta, tapi nanti kamu kembalikan 1,5 juta, maka ini namanya riba. Kamu saya hutangi uang 1 juta, tetapi rumah kamu saya tempati selama kamu belum bisa membayarnya. Ini adalah ribal qard. Kalau seseorang mengatakan, kamu saya hutangi uang 10 juta, tetapi dengan syarat
sepeda motor kamu saya pakai selama kamu belum bisa membayarnya. Itu namanya ribal qard. Kamu misalnya saya beri hutang 10 juta dengan syarat nanti jika kamu telah panen maka kamu harus menjual misalnya hasil panenmu kepadaku dengan harga yang lebih murah. Itu namanya ribal qard. Nah, karena dia menghutangi dengan mengambil syarat manfaat untuk orang yang menghutangi. Kalau menghutangi ya menghutangi saja 10 juta kembali 10 juta, begitu saja. Karena di sini adalah asas muasat persamaan dalam rangka untuk saling tolong menolong di antara sesama muslim, tidak untuk menindas, tidak untuk menzolimi, tidak untuk kemudian merugikan pihak yang lainnya. Meskipun hutang piutang seperti itu di antara sesama muslim itu sudah sangat jarang. Sebenarnya tidak jarang, tetapi orang lebih senang untuk mengambil jalan pintas dengan berhutang kepada lembaga-lembaga yang memang dia bergerak di bidang untuk finansial untuk menghutangi orang lain. Karena jelas itu boleh untuk dihutang. Tapi beda kalau dengan hutang dengan sesama muslim. Ini masih mungkin dapat, mungkin enggak. Jika enggak itu jadi apa? Jadi malu. Datang saja sudah malu. Seseorang hutang itu kan mempertaruhkan mempertaruhkan mukanya. Mukanya harus muka gedek, harus harus dikorbankan, maju mundur seperti kalian hutang dengan teman saja maju mundur nanti ya kalau boleh, kalau nggak boleh malu saya. Karena itu kalau kita kemudian ada orang hutang kemudian kita kasih, itu pahalanya sangat besar. Karena orang yang dikasih hutang itu pasti marem hatinya, itu lega, senangnya bukan main, meskipun itu hutang bukan diberi. Kenapa? Karena pertaruhan dalam malunya itu ketika apabila tidak kita beri. Beda kalau ada lembaga khusus atau ada warung khusus boleh hutang, misalnya langsung disebut begitu. Maka rajin hutang orang-orang meskipun dia misalnya tidak bisa atau dia terkadang tidak atau belum tentu dia bisa membayar hutang, tetapi dia tetap hutang karena lembaga keuangan itu atau warung atau apa itu memang menyediakan untuk hutang. Hadirin rahimakumullah, sehingga orang itu lebih memilih sesuatu yang mengandung unsur riba, karena kalau lembaga-lembaga keuangan itu rata-rata mereka kan menghutangkan itu ingin mencari manfaat dan keuntungan, sehingga mereka datang ke lembaga-lembaga keuangan yang di situ dilakukan akad riba, yaitu menghutangkan dengan mengambil manfaat untuk mereka, ada bunganya misalnya dan seterusnya. Itu salah satu pemicunya. Salah satu pemicunya kenapa banyak orang yang kemudian masuk dalam akad riba ini, karena banyak orang Islam yang tidak peduli dengan sesama muslim lainnya, enggan untuk menghutangkan dengan tanpa syarat, tanpa mengambil manfaat. Akibatnya banyak yang jatuh pada hutang. Orang lebih suka, bahkan lebih parah lagi pada masa sekarang ada pinjaman online. Pinjaman online yang banyak orang yang bahkan bunuh diri diakibatkan oleh pinjaman online itu, karena melalui media sosial dia menawarkan hutang yang dengan hampir tidak ada syaratnya, cepat, mudah, hanya dikasih KTP langsung cair. Tetapi dia mencekik orang yang berhutang itu dalam sekian sudah berlipat-lipat
hutang tersebut, sehingga banyak diberitakan orang yang sampai kemudian dia bunuh diri karena dikejar-kejar oleh debt collector untuk menagih hutang yang telah dia hutang karena beranaknya sangat cepat dan banyak. Hutang yang asalnya cuma 500.000 dalam beberapa bulan itu bisa menjadi jutaan. Ini yang terjadi sekarang, yang ingin diberantas juga oleh pemerintah karena ini sangat meresahkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mematuhi ketentuan syariat Islam juga di dalam hal hutang piutang ini agar seseorang itu tidak jatuh kepada pertama pada kemaksiatan, yang kedua adalah pada bahaya madarat yang akan menimpa. Karena adanya aturan dalam hal muamalah sebenarnya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, untuk terhindar dari kekecewaan, untuk terhindar dari kerugian, untuk terhindar dari celaka. Itu jika ditaati maka kita akan mendapatkan kebaikan dari muamalah itu. Jika tidak, ya betul-betul seseorang akan celaka disebabkan muamalah yang rusak. Kemudian yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang rohan. Rohan ini juga banyak yang menyimpang. Rohan ini kan gadai. Ya. Kalau terjemahannya secara harfiah itu adalah gadai, yaitu apabila seseorang itu berhutang dengan jaminan harta tertentu. Misalnya saya berhutang kepada seseorang, saya mengatakan saya hutang uang kepadamu sebanyak 10 juta dengan sepeda motor ini sebagai jaminannya. Itu yang disebut dengan gadai. Maka di sini nanti saya tidak boleh sepeda motor itu tetap ada pada saya dan tidak dipakai oleh orang itu, tetapi kita jaga sampai nanti, karena ini sebagai jaminan. Apabila nanti saya tidak bisa membayar di waktu yang sudah ditentukan dalam akad itu, sampai misalnya 1 bulan atau 1 tahun, ketika waktu yang telah ditentukan saya tidak bisa membayar hutang yang saya hutang dari orang itu, maka saya wajib untuk menjual sepeda motor saya, kemudian hasilnya saya berikan kepada berapa hutang saya. Misalnya tadi 10 juta, sepeda motor saya laku 15 juta, maka yang 10 juta saya berikan kepada orang yang menghutangi saya tersebut. Kami 5 juta tetap milik saya. Itu yang rohan yang benar. Tetapi praktek yang terjadi sekarang itu banyak yang nggak seperti itu. Tetapi dia menghutangi uang, misalnya menghutangi 10 juta dengan dengan jaminannya tadi berupa sepeda motor. Kemudian sepeda motornya dipakai oleh orang yang orang yang menghutangi. Nah, itu sebagai syarat. Nah, dia menghutangi, nanti akan terjadi riba qard di sini. Atau kalau tidak seperti itu yang terjadi, kemudian setelah sekian lama atau setelah sampai waktu yang telah ditentukan, orang yang menghutang itu langsung ambil sepeda motornya. Sepeda motornya langsung dia tarik kemudian untuk orang yang menghutangi itu. Padahal kalau dijual sepeda motornya itu tadi misalnya 15 juta. Sementara hutang dia cuma 10 juta. Atau seseorang membuat jaminan berupa rumah misalnya. Rumahnya dijaminkan, mobilnya dijaminkan atas hutang yang dia buat atau yang dia ambil dari seseorang. Setelah di waktu yang telah ditentukan kemudian yang menghutang ini tidak bisa bayar, langsung disita rumahnya.
Nah, itu tidak boleh seperti itu, bukan rohan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang sesuai tadi yang di awal kita sampaikan, ketika waktu yang telah ditentukan untuk membayar hutang dan dia tidak mampu untuk membayarnya, maka dia dengan sukarela, yang hutang itu dengan sukarela menjual apa yang sudah dijamin, berapa hutangnya, kemudian dibayarkan, sisanya tetap untuk atau tetap milik dia. Kalau seandainya dia nggak mau menjual, dia nggak mau menjual, yang berhutang ini tidak mau menjual, padahal barang itu sudah dijaminkan, sudah digadaikan barang itu, tetapi dia nggak mau menjual, maka di sini al-qadhi atau hakim di pengadilan memaksa dia untuk menjualnya. Nah, di sini pengecualian menjual dengan dipaksa yang boleh itu adalah dalam masalah ini. Karena pada dasarnya menjual sesuatu nggak boleh dipaksa. Nggak boleh kamu memaksa saya menjual sepeda motor saya. Kamu harus, kalau nggak kamu jual, saya bunuh. Nggak sah nanti jual belinya. Kamu jual jam tangan kamu itu. Kalau nggak, saya pukul. Itu nggak bisa sah nanti jual belinya. Tapi ada pengecualian, yaitu dalam masalah rohan ini. Ketika dia sudah menggadaikan misalnya sepeda motornya, kemudian di saat waktu yang sudah ditentukan, dia semestinya dengan sukarela menjual sepeda motor itu untuk bayar hutang, tetapi dia nggak mau, dia bertahan nggak mau untuk menjualnya, maka di sini qadhi atau hakim itu boleh memaksa orang tersebut untuk menjualnya. Tetapi setelah dijual, ya diambil secukupnya untuk membayar hutang, kemudian sisanya tetap menjadi milik dari orang yang berhutang tersebut. Nah, ini nanti yang akan kita bahas dalam hadis-hadis berikutnya yang di bawah bab ini. Hadirin rahimakumullah, kita baca hadis yang pertama. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala wasdawa sapa Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Wastaqa sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing Madinah. Wa hum lan utawi penduduk Madinah iku yuslifuna padha akad salaf utawa salam sapa ahlu Madinah fisimari ing dalam buah-buahan, asanata ing dalam setahun, wasanata ini lan rong tahun. Faqala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi, man utai sapane wong iku aslafa nglakoni akad salaf utawa salam utawa pesen fitamrin ing dalam kurma, fal yuslif mongko becik nglakoni akad salaf sapa man fi kailin ing dalam takaran maklumin kang den weruhi, wa waznin lan timbangan maklumin kang den weruhi, ila ajalin maring mongso maklumin kang den weruhi. Muttafaqun alaihi. Walil Bukhari lan iku ketua Imam Bukhari, maksudnya lafadznya lafadz Bukhari, man utai sapane wong iku aslafa nglakoni akad salaf sapa wong fi syai'in ing dalem suwiji-wiji. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, para penduduk Madinah mereka melakukan akad salaf atau salam, yaitu fisimar, dalam hal buah-buahan dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam, artinya di sini menunjukkan bahwa akad salam atau salaf itu diperbolehkan karena Nabi kemudian memberikan petunjuk. Tapi bolehnya itu adalah dengan syarat-syarat tertentu. Bukan boleh secara mutlak, tetapi boleh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Dan dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebagian dari syarat-syarat dari akad salam itu yang sah. Beliau mengatakan barang siapa yang melakukan akad salaf atau salam dalam kurma, maka hendaknya dia itu melakukan akad salaf atau salam dalam takaran yang diketahui dan dalam timbangan yang diketahui sampai masa yang juga sudah diketahui. Muttafaqun alaih. Artinya harus maklum, di antara maklum itu harus diketahui, bukan majhul, di antara orang yang jual dan orang yang beli. Itu harus diketahui. Kalau pakai takaran, maka takarannya itu diketahui oleh kedua belah pihak. Kalau memakai timbangan, maka ukuran timbangannya sudah diketahui oleh kedua belah pihak, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Nah, misalnya seseorang pesan di sini kurma, misalnya dikatakan man aslafa fit tamrin. Misalnya seseorang menyerahkan uang, dia pesan kurma, kurmanya berapa? Misalnya ukurannya berapa? Berapa kilogram? Kalau sekarang misalnya berapa kilogram kurmanya? Kemudian disebutkan kurmanya sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Disebutkan sifatnya dengan harga sekian. Itu juga disebutkan harganya. Kemudian kurmanya, ukurannya itu juga disebutkan. Jadi sudah diketahui tentang ukurannya. Itu disyaratkan seperti itu. Kemudian dijelaskan juga ila ajalin maklum. Kapan itu diberikan kurma itu? Seandainya ini berupa kurma, kapan diberikan kepada si pembeli? Ini semuanya harus maklum. Ini adalah salah satu syarat daripada daripada salam, melakukan akad salam. Jadi sifat-sifatnya itu harus madbut yang pertama ya. Kalau dalam kitab yang lain itu disebutkan, kalau dalam kitab fikih, ini karena kitab hadis, sehingga syarat-syarat yang diterangkan di sini itu adalah acak. Dalam hadis ini hanya disebutkan dua saja, yaitu ukurannya, baik itu timbangan atau takaran, itu maklum. Sesuatu yang dipesan tadi itu ukurannya harus maklum. Nah, maklum artinya bukan majhul, bukan sesuatu yang nggak diketahui, tetapi sesuatu yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kedua ila ajalin maklum, yaitu sampai pada masa waktu yang telah ditentukan, yang sudah diketahui juga oleh penjual maupun oleh pembeli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kemudian sifat-sifatnya itu juga harus sudah betul-betul betul-betul rinci. Ya, sifat-sifatnya itu disebut secara detail, secara rinci, agar nanti itu tidak kemudian menimbulkan kekecewaan. Nah, kalau seseorang hanya mengatakan saya pesan kurma dengan harga sekian, seminggu lagi kamu antarkan ke saya misalnya. Hanya seperti itu saja, tidak disebutkan kurmanya seperti apa yang dia pesan itu, maka nanti akan bisa menimbulkan kekecewaan ketika setelah 1 minggu waktu yang sudah ditentukan, misalnya nanti saya terima kurma itu tanggal misalnya tanggal 1 Rajab. Ini kan mau masuk Rajab. 1 Rajab saya terima barangnya. Nah, kemudian ternyata 1 Rajab dia datang bawa kurma jelek kurmanya. Padahal tadi sudah harganya dia kasih uangnya besar, tinggi, banyak. Tetapi ternyata kurma yang dibawa itu jelek. Gimana ini? Nah, makanya nggak boleh seperti itu. Akad salam seperti itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan bisa
melahirkan kekecewaan. Nah, harus disebutkan kurmanya kurma apa, seperti apa, sifat-sifatnya. Baru kemudian orang itu mencari kurma sesuai yang dipesan, sifat-sifatnya sesuai yang dipesan, kemudian datang dengan kurma yang sesuai dengan pesanan, nanti akan cocok dari sisi harganya, sesuai dari sisi sifat-sifat yang dipesan, akan sesuai sehingga keduanya tidak ada saling kecewa satu dengan yang lainnya. Nah, karena kalau sifat-sifatnya tidak disebutkan, nanti bisa salah satu dari keduanya itu rugi. Bisa pembeli atau bisa penjual yang rugi. Kalau misalnya pembeli tadi mengatakan pokoknya kurma, sementara kurma itu ada yang sangat mahal, ada yang sangat murah, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang memang jenis yang bagus, ada jenis yang jelek. Kalau tidak disebutkan sifatnya, nanti yang jual tadi bawa yang jelek, padahal dia dia memberikan uang dia itu uang dengan harga yang mahal. Bisa juga yang terjadi adalah sebaliknya. Sebaliknya, dia kemudian ngasih uang misalnya kecil, ternyata kurma yang dibelinya itu yang mahal, yang kemudian dia bawa, kemudian dia mengatakan, saya rugi nih, ini harganya sekian, uang yang kamu kasih sekian, dan seterusnya. Maka akan terjadi perselisihan. Karena jika sifat-sifat dari barang yang dipesan itu tidak madbut. Nah, tidak madbut itu tidak disebutkan secara detail. Jadi kalau pesan baju, maka harus jelas bajunya. Kalau mau pesan misalnya beli sepeda motor, maka harus jelas sepeda motornya apa, misalnya keluaran tahun berapa, seperti apa warnanya apa, semuanya harus jelas. Kalau enggak nanti saya pesan sepeda motor harga sekian, ternyata dia dalam hatinya pengen Honda, ternyata dibelikan Yamaha. Dia pengen warna yang merah, ternyata dibelikan hitam, kan kecewa nanti. Karena itu nggak boleh akad salam tanpa menyebutkan sifat-sifat yang rinci, itu tidak diperbolehkan. Jadi ukurannya, timbangannya harus jelas, takarannya harus jelas, waktunya kapan diserahkan, misalnya tanggal 1 Rajab, misalnya tanggal 10 Rajab, nanti tanggal misalnya 29 Jumadal Akhirah, itu harus jelas. Harus ditentukan, bukan nanti kamu serahkan barangnya kapan-kapan, misalnya kapan-kapan. Nah, ini juga bahaya. Kalau kapan-kapan ini bahaya. Akhirnya apa? Yang beli nunggu-nunggu kok nggak datang-datang. Lah kapan-kapan kok dia bilangnya kapan-kapan. Ya akhirnya nggak dibeli-belikan oleh orang yang dipesani tersebut. Uangnya sudah masuk, tetapi kemudian barangnya tidak kunjung datang. Nah, jadi harus ajalnya, waktu penyerahan barang tersebut itu harus maklum, harus diketahui oleh kedua belah pihak. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abdurrahman ibni Abza wa Abdillah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala was ngucap sapa karone Abdurrahman ibn Abza dan Abdillah ibni Abi Aufa, kunna was ana sapa kita iku nusibu merkoleh sapa kita al-maghanima ing pira-pira harta rampasan perang ghanimah ma'a Rasulillahi sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana yaktina teka ing kita sapa anbatun pira-pira wong. Anbat itu artinya ashkhas, beberapa orang. Min anbati Syam saking pira-pira wong Syam. Fanusrifuhum nuli nglakoni akad salam sapa kita ing ambatus Syam
artinya pesan, melakukan akad salam dengan ambati Syam fil khintati ing dalem gandum khintah wa syairi lan gandum syair wa zabibi lan zabib kurma wa fi riwayatin wa zaiti lan zait ila ajalin maring mangsa musamma kang wis den tutur qila den ucapaken akana ana ta ana iku lahum keduwe anbatu Syam zar'un utawi taneman. Kala jawab sapa karone makunna ora ana sapa kita iku nas'aluhum takon sapa kita ing anbatu Syam adzalika saking mangkono-mangkono zar'un. Rawahul Bukhariyu. Diriwatkan dari Abdurrahman ibn Abza dan Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Qala, keduanya itu berkata, kami memperoleh harta rampasan perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sedang punya uang, mereka sedang punya duit, sedang punya harta, karena baru saja dapat harta rampasan perang. Habis perang, mereka dapat harta rampasan perang. Kemudian ada orang-orang Syam. Orang-orang Syam itu daerah mana? Syam itu dikatakan min baris ila aris. Itu yaitu daerah-daerah yang sekarang termasuk Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, bagian dari Mesir, bagian dari Irak, bagian dari Turki sedikit, itu adalah disebut dengan Syam. Orang-orang sana. Ada orang-orang sana itu datang kepada mereka. Artinya kan Allahu alam, tapi mereka kan baru saja dapat rizki. Ya. Orang-orang Islam dapat rizki, banyak duitnya, banyak hartanya, karena habis ada pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Itu kan salah satu sumber penghasilan bagi umat Islam ketika itu, di saat mereka ikut dalam peperangan melawan orang kafir, kemudian ada ghanimah, harta rampasan perang yang dibagikan kepada mereka yang ikut. Ada ketentuan dalam pembagiannya secara khusus, tetapi diantaranya bahwa orang yang ikut perang mereka juga mendapatkan bagian harta itu. Artinya mereka sedang apa? Sedang banyak uang. Nah, sehingga orang-orang Syam datang kepada mereka, umat Islam yang sedang banyak duit. Dan kemudian umat Islam ketika itu di sana yang dapat harta rampasan perang itu mereka pesan gandum hintoh, gandum syair, kemudian zabib, zait pada waktu tertentu. Mereka melakukan akad itu, mumpung lagi banyak duit, ya. Mumpung lagi banyak duit, pesan-pesan. Saya beli pesan hintoh, pesan syair, pesan zabib, zait. Biasanya dengan sifat-sifat seperti ini, dengan harga sekian, nanti kamu berikan pada tanggal sekian, misalnya. Mereka melakukan akad salaf atau akad salam seperti itu dengan para orang-orang yang datang dari Syam. Kemudian ditanya, apakah mereka itu punya tanaman itu? Orang-orang Syam yang kamu pesan itu, apakah mereka itu memang menanam gandum hintoh atau gandum syair? Apakah mereka itu menanam anggur? Apakah mereka menanam zaitun? Apakah mereka punya tanamannya? Kemudian ya mereka yang ditanya, mereka mengatakan, kami nggak tanya itu. Kami nggak tahu apakah mereka itu punya tanamannya atau tidak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang dipesan itu nggak harus sudah punya apa yang dipesankan itu. Jadi nggak harus misalnya saya adalah penjual misalnya saya adalah penjual mobil, atau saya adalah penjual sepeda motor. Silahkan pesan kepada saya mau seperti apa yang kamu
yang kamu pesan dari membeli sepeda motor dengan cara pesan atau dengan salam ini? Silahkan sebutkan sifat-sifatnya. Nggak harus seperti itu. Misalnya saya nggak punya apa-apa, tapi saya menerima pesanan. Kamu mau beli sepeda motor ya? Mana sini? Misalnya kamu pesan seperti apa yang kamu inginkan sepeda motornya. Harganya sekian, dikasihkan, duit itu dikasihkan kepada dia dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya cari sepeda motor seperti yang disebutkan sifat-sifatnya. Saya pergi ke dealer, kemudian saya cari seperti keinginan yang dia sebutkan, kemudian saya serahkan kepada dia sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nggak masalah. Jadi meskipun dia nggak punya modal di sini, jadi orang yang menerima pesanan ini nggak punya modal. Modalnya adalah kepercayaan saja orang terhadap kita. Kita nggak punya modal, tapi kita bisa melakukan jual beli. Kita bisa melakukan jual beli dengan cara salam itu. Nah, ini kan alternatif yang bisa dilakukan oleh orang yang nggak punya modal. Orang yang nggak punya modal, tetapi dia ingin berdagang, ingin bisnis yang bisa dia mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut, yaitu dengan cara salam. Karena tidak disyaratkan orang yang menjual itu memiliki barang tersebut. Bahkan dia misalnya tidak memiliki sama sekali, tetapi dia sanggup untuk mencarikan sesuai dengan apa yang dipesankan tersebut. Tapi di sini juga ada syarat. Sesuatu sifat yang disebutkan itu harus sesuatu yang bisa dicari, bukan sesuatu yang nggak bisa dicari atau sangat sulit untuk dicari. Kalau barang yang dipesan itu sesuatu yang sangat sulit untuk dicari, itu ya bagaimana? Bisa jadi dalam waktu yang telah ditentukan dia tidak bisa mendapatkannya. Misalnya saya beli mutiara misalnya, atau mutiara yang berbentuk berbentuk apa gitu, misalnya berbentuk bintang misalnya, yang beratnya 10 kg satu misalnya. Kan susah itu nyarinya, meskipun dia punya uang, tetapi kalau sifat-sifatnya yang disebutkan itu sulit untuk ditemukan, itu juga tidak memenuhi syarat. Harus yang bisa untuk dipenuhi sifat-sifat yang disebutkan oleh pembeli tersebut. Kemudian di sini dikatakan kan dalam hadis itu tamr ya. Di situ disebutkan tamr. Dalam hadis yang tadi ya, yang pertama itu disebut tamr. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah bukan hanya khusus untuk tamr. Itu dipahami dari riwayat Imam Bukhari yang mengatakan man aslafa fi syai'in, untuk hadis yang pertama, yang menunjukkan bahwa di sini tidak khusus salam itu dalam tamr saja, dalam kurma saja, tetapi bisa juga dalam hal-hal yang lainnya, yang nanti akan juga dijelaskan, yang akan dijelaskan tentang barang yang bisa dilakukan akad salam. Hadis yang ketiga kita baca, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man utawi sapane wong iku akhadha ngalap sapa wong amwalan nasi ing pira-pira bondone menungso, yuridu ngarepaken sapa man adaaha ing nglaksanaken amwalan nas, addallahu anhu. Wa man lan utawi sapane wong iku akhadha ngalap sapa man ing amwalan nas, yuridu ngarepaken itlafaha ing ngrusak amwalan nas, atlafahullah, maka Allah
atlafahu mongko merusak ing man sapa Allahu Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini dalam hadis ini ada larangan untuk memakan harta orang lain bi ghairi haq, dengan tanpa hak, atau merusak harta orang lain dengan tanpa ridhonya. Merusak di sini yang dimaksud itlaf atau merusak itu bukan sekedar merusakkannya saja, merusakkannya secara fisik. Misalnya tadi, misalnya seseorang ada menitipkan HP-nya ke saya, misalnya ini wadiah, saya dititipi, kamu titip, atau bukan saya, seseorang misalnya, karena ini sesuatu yang nggak benar yang dilakukan, bukan saya, misalnya si A, saya titip HP kepada dia, tolong ini disimpan, kemudian sama dia dibanting atau dibuang ke tong sampah, ini namanya juga itlaf, itu tidak boleh dia melakukan itu. Atau dia tidak membuangnya, juga dia tidak merusaknya, tetapi sama dia dipakai, dibuka-buka, dipakai untuk nelpon keluarganya, untuk nelpon temannya. Padahal saya cuma titip tok, sama dia dipakai untuk nelpon orang, untuk SMS, untuk chattingan, untuk buka Facebook dia dan sebagainya. Ini apa? Ini juga bagian dari itlaf. Bagian dari itlaf. Jadi itlaf itu kan seakan-akan secara bahasa artinya merusak. Tetapi di sini tidak harus merusak, tetapi ketika dia mentasarufkannya, menggunakannya barang itu untuk kepentingan dia, maka ini itu adalah bagian dari itlaf yang diharamkan. Orang yang melakukan yang seperti itu, maka nanti akan mendapatkan ancaman balasan, dari ancaman balasan azab, dan juga harta yang dia miliki akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya balasan itu sejenis dengan perbuatan yang dia lakukan. Itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang misalnya menggadaikan sesuatu yang tadi sudah kita sebutkan, menggadaikan sepeda motornya karena dia berhutang. Nggak boleh kemudian bagi orang yang menghutanginya kemudian menggunakan harta jaminan itu. Dia pakai harta jaminan itu untuk kepentingan dia. Maka itu juga tidak diperbolehkan. Atau seseorang misalnya dia berhutang kepada orang lain, kemudian dia tidak mengembalikan apa yang dia hutang tadi, itu juga berarti itlaf terhadap harta orang lain. Karena apa yang kita hutang itu kan pada hakikatnya adalah milik dari orang yang menghutangi kita, maka kita harus mengembalikannya. Kalau seseorang tidak mengembalikannya, ini adalah juga bagian dari itlaf yang diharamkan, bagian dari memakan hak orang lain dengan tanpa hak, dan itu adalah diharamkan, yang tidak boleh bagi kita untuk melakukannya. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa memahaminya dengan benar. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.